percepatan. Nama saya Ibu Heni Cornela Pongo, AMDSH, dan rekan saya tim percepatan Bapak Paulus Ibrahim Kumentas, AMDSH, dan kami sekarang ada di kantor Bapenda. Selamat sore Bapak Kepala Bapenda Kota Bitung. Sore. Dan selamat sore Bapak Sek. Sore. Dan di sini ya, di kantor ini tadi kami selesai mengadakan rapat ya Pak ya. Oke, saya mau tanya ya Pak Kepala Bapenda ya, apa itu Bapenda itu? Terus apa saja tugas dan fungsi dari Bapenda itu? Terima kasih Bu Reni. Jadi Bapenda itu adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung, dulu biasa disebut Dispen atau Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. Dan tugas fungsi tupoksi yang ada tentu untuk membantu kepala daerah menunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan daerah. Gitu ya. Iya. Terus saya mau tanya Pak Kepala ya, Bapenda. Itu Bapenda ini bergerak di bidang apa aja? Tentu Bapenda itu bergerak di pendapatan daerah tentu sebagai koordinator pengelola pendapatan daerah yang ada di Kota Bitung. Jadi ada berapa OPD yang mengelola pajak daerah khusus retribusi. Jadi untuk Badan Pendapatan Daerah ada mengelola 11 jenis pajak daerah, dan untuk kurang lebih 9 OPD mengelola retribusi daerah, antara lain perhubungan, dinas kesehatan, dan dinas-dinas yang ada di tentu di pemerintah Kota Bitung. Oh, saya mau tanya, apa peran Bapenda dalam pembangunan daerah? Untuk peran Badan Pendapatan Daerah ini tentunya peran untuk Bapenda itu sangat kompleks, karena kita mengelola pendapatan daerah tentu untuk membangun Kota Bitung. Nah, tentu kita membutuhkan dana, dan kita akan mengelola untuk pendapatan daerah yang ada, yang saat ini yang ada di pemerintah begitu. Oke, kita pergi ke terima kasih ya Pak. Kita pergi ke Pak Sek ya. Oke, Pak Sek namanya siapa? Oh iya, Oke, Pak Sek, saya mau tanya ya. Ini Badan Pendapatan Daerah ini ya, Kota Bitung ini, itu pendapatannya dari mana aja? Ya, sumber-sumber pendapatan Badan Pendapatan Daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah. Ada juga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang diusahakan, dan juga lain-lain pendapatan daerah yang besar. Nah, kalau untuk yang kita kelola, pajak dan retribusi, seperti yang sudah disampaikan tadi, ada 11 jenis pajak, dan ada KPD pengelola retribusi, dan juga ada pendapatan transfer dari pemerintah pusat, tapi itu dikelola di bagian Badan Keuangan, Badan Keuangan Daerah. Dan untuk Bapenda, sumber-sumber pendapatan kita pajak daerah, 11 jenis pajak. Di antaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hotel, hiburan, pajak parkir, air tanah, mineral logam, sekarang belum ada. belum ada. Kendaraan bermotor pajak Provinsi untuk PKB, ya, kendaraan bermotor. air bawah tanah, PBB, dan BPHT. Oke, oh itu masuk ke itu ya. Ya, kalau retribusi lebih ke KPD pengelola retribusi. Oke, Pak. Oke, mungkin dari teman saya dari tim percepatan, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Ini kan Bapenda berkaitan dengan penerimaan daerah. Untuk tahun ini berapa target penerimaan daerah yang dibebankan ke Bapenda? Untuk penerimaan, untuk target tahun 2021 ada 55 miliar. Jadi 55 miliar untuk target tahun 2021, dan untuk realisasi sudah pencapaian sampai saat ini ada 78,64% dari 55 miliar. Ini waktunya kan berarti sekarang tinggal 50 hari
sampai akhir tahun. Kira-kira keoptimisan dari Bapenda untuk mencapai itu bagaimana? Optimis bisa sampai 100%? Ya, mudah-mudahan untuk pencapaian 100% bisa tercapai, terrealisasi karena memang masih banyak tempat usaha yang ditutup dan mudah-mudahan ya ada tempat usaha yang akan dibuka dan ada kontribusi untuk mendulang untuk PAD sehingga bisa mencapai 100% untuk pendapatan. Ya, pada dasarnya Bapenda tetap optimis untuk 100% karena rasa optimis mendorong gerakan untuk mencapai itu. Jadi ada berbagai cara sesuai petunjuk Pak Kaban. Jadi semacam kami berikan contoh pajak restoran. Kami diarahkan oleh Kepala Badan untuk turun ke lapangan karena memang tugasnya Bapenda lebih ke lapangan. Nah, sekarang kan kita lagi pemasangan alat transaksi. Jadi setiap rumah makan itu kita pasang alat perekam transaksi untuk mengoptimalkan pelaporan wajib pajak pada pemerintah seiring dengan meningkatnya pendapatan pajak restoran karena baru dibuka karena di beberapa bulan belakangan ini karena PPKM ada pembatasan sehingga untuk saat ini yang sudah semakin longgar untuk pembatasan kami mengharapkan ada peningkatan sehingga Pak Kaban memberikan petunjuk untuk turun lapangan mengawal potensi-potensi yang akan memberikan sumbangan pendapatan di akhir tahun ini. Jadi mungkin juga untuk ditambahkan saat ini juga kita lagi intens sudah kurang lebih 2 bulan kita menurunkan untuk tenaga harian lepas untuk uji petik di setiap tempat usaha. Jadi Apa ada itu uji petik ini contoh di tempat misalnya rumah makan. Nah, kita uji petik karena apakah sesuai dengan penyetoran tiap bulan untuk setoran. Misalnya setiap bulan restoran A atau tempat usaha A hanya menyetor 500.000 misalnya. Dan setelah kami uji petik, ada di lapangan ternyata banyak pengunjung, ada banyak transaksi. Nah, situ kita pasti akan dapat. Bisa saja 4 atau 5 kali lipat. Jadi bisa ada peningkatan. Karena uji petik. Uji petik ada dibuktikan dengan foto-foto dan langsung perhitungan. Misalnya yang makan. Laporan mungkin setiap bulan, misalnya tempat usaha hanya melaporkan pembayar pajak hanya 500.000. Ternyata setelah kami uji petik, tenaga harian lepas diturunkan ke lapangan di tempat usaha dan ternyata mungkin bisa berkali lipat. Dan ini kami sudah buktikan 2 minggu untuk uji petik itu baru 2 minggu sudah bisa melebihi misalnya 500 sudah 1 juta penyetoran. Jadi bisa ada pendapatan yang akan meningkat sebentar. Jadi mudah-mudahan kita capai 100%. Artinya Pak Kaban dari sini akan taruh THL untuk di tempat misalnya di rumah makan itu. Iya, tempat jadi usaha. selama dia buka sampai tutup. Kita buka, kita jam-jam khusus. masih ada jam-jam tertentu. Misalnya kita lepas dari jam 11, jam 10, misalnya 10, 11, 12 ya. Jadi 3 jam begitu. Dalam dia istirahat. Iya, ada 2 orang. Nanti jam 2 lagi kita turunkan lagi sampai jam 5. Jadi kita itu lebih efektif ya. Iya. Pendapatan lebih meningkat setelah Iya. ditaruh seperti itu. atau sampai jangan jam 8 tapi kita lihat. Karena contoh kalau cuman mungkin ada usaha kayak jual tinutuan kan itu pagi. Nggak mungkin kita lepas sore untuk jam. Jadi bisa jam 8 atau jam 9 kita mulai sampai jam 12 berhenti. Pindah lagi di tempat yang lain. Ya, mungkin informasi tambahan. Dari 11 jenis pajak itu terdapat dua macam penagihan pajak. Ada yang disebut self assessment, ada yang official. Self assessment itu pajak yang dilaporkan sendiri transaksi, termasuk pajak restoran. Jadi kalau pajak lain seperti PBB itu kan penetapan official yang kita tetapkan kemudian dibayarkan. Tapi untuk self itu dilaporkan sendiri. Nah itu yang terjadi miss. Kadang-kadang yang dilaporkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi kita diarahkan ke Kepala Badan untuk uji petik supaya bisa mencari data yang sebenarnya.
Ya. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Kaban atas Iya, waktunya. terima kasih. Terima Terima kasih kasih ya. Mas Said atas waktunya. Terima kasih untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat. Salam sehat. Salam sehat.